这时候了，还在说风凉话。雕虫。我跟他决一死。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Wah, udah hari Senin aja nih guys. Pasti pada lemas, lesu, letih, pengen balik lagi ke hari Minggu ya kan? Udah jujur aja deh. Mimin tahu kok. Ya tapi kewajiban di hari Senin memang tidak terhindarkan. Jadi semangat buat kalian yang sekolah, kuliah, kerja atau nganggur ya. Oke, di part 366 nih Tian Cecun hari ini, kita semua bakal meriah. Anak buah Han Yun alias Xiao Sha itu bakal turun tangan buat bertarung. Sekuat apakah dia ya? Musuh yang akan mereka lawan adalah pasukan khusus gitu guys. Di sini Dewa Pak Boy akan memperlihatkan kekuatan pedang pembantai dewa. Gimana tuh musuhnya? Masa iya nggak tunduk ya kan? Ini semua terjadi gara-gara kemarin Han Yun yang menghabisi anaknya Miao Jin yang bernama Miao Wei. Dipanggil juga sebagai Wei guys. Wei terlalu percaya diri dengan ranahnya yang jauh lebih tinggi. Dia sampai meminta ke 11 pedang dewanya Han Yun dan yang lain-lainnya. Langsung Dewa Pak Boy kita kasih paham dong. Ini bocah cari masalahnya keterlaluan. Dia dibantai habis di tempat walaupun sudah mengetahui kalau si Xiao Jin ini adalah seorang panglima dari pasukan Sima, sekaligus kakeknya adalah wakil ketua aliansi gitu. Pangkatnya sih lumayan tinggi ya. Ini pasti akan membawa masalah besar kepada Dewa Pak Boy kita nanti. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ini sih. Hehehe. Formasi pedang Hong Meng pun hanya lepaskan. Dan tidak lama dari itu, Xiao Sha pun muncul. Dia bingung di manakah Wei berada. Yes, sudah dibantai habis. Xiao Sha datang ke sini setelah merasakan kekuatan super tinggi dari Wei yang melampaui putra Xiahou jauh. Yang gak heran dong, Wei kan di tingkat 12, tapi tetap saja dihabisi oleh Han Yun begitu mudah. Makin kagumlah si Xiao Sha kepada bosnya. Bosku kuat sekali, aku makin kagum katanya. 老大，你实在是太……都被你杀了，12阶。 Sementara itu di rumah keluarga Miao Jin mendapatkan berita besar di mana mata-mata mereka melaporkan kalau Wei itu sudah gagal dan dibantai habis oleh Han Yun. Apa? 出大事了，探子来报。 Auto jantunganlah si ayah ya kan? Saking lemasnya dia tidak mampu berdiri dan meneteskan air mata guys. Itu membuat dendamnya kepada Han Yun tentu semakin besar. Dia pengen memotong Han Yun sampai berkeping-keping. Kalau tidak, hidupnya tidak bakal tenang katanya. Wah. Kita lihat saja nanti. Han Yun yang dipotong atau Anda yang bakal dipotong. Singkat cerita, besoknya Miao Jin menghampiri Mayor Jenderal Tuan. Dia datang sambil nangis-nangis gitu guys, mengatakan kalau anak tersayangnya Wei itu sudah dibantai habis oleh Han Yun. Apa? Lagi-lagi si Han Yun? Seingat Jenderal Tuan Yushang juga mati di tangannya beberapa hari yang lalu. Dan sekarang dia menghabisi bawahanku juga, yaitu si Wei Ini benar-benar tidak bisa diterima dong. Jadi Wei itu sebenarnya adalah bawahannya guys. Bukan cuma kemampuan Han Yun yang luar biasa, tetapi dia juga bisa membuat pil tingkat atas bahkan venerable. Ini tentu mengherankan. Jarang sekali ada orang yang bisa jago dalam hal pembuatan pil ditambah sekaligus bertarung. Orang seperti Han Yun tentu tidak boleh diserahkan kepada Jenderal Song Yuan karena dia sudah menghabisi bawahannya. Maka Jenderal Tuan akan mengirim orang kuat untuk menghabisi Han Yun nanti. Jenderal Tuan juga terus menenangkan Miao Jin yang masih berduka. Cukup santai saja di rumah, tenangkan diri, jangan sampai terlalu stres kata dia.
实力不容小单杀本将手下的千兵仙。 Tapi Miao Jin tidak mau berhenti di sini, guys. Dia bakal pergi ke Asosiasi Alkemis, melaporkan kejadian Tan Yun kepada ayah mertuanya, yang dimana kita tahu ayah mertua Miao Jin itu adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis yang sangat tinggi jabatannya. Sehingga otomatis semakin besar pula masalahnya nanti, guys. Dan Miao Jin pun pergi dari sana. Wah, rencana balas dendam dimulai nih. Singkat cerita, besok paginya Xiao Cui menghampiri ke tempat Tan Yun sambil berteriak namanya Tan Yun. Xiao Sha mengira dia datang mencari dirinya, guys. Langsung disuruh diam sama Xiao Cui. Tapi Tan Yun selama ini tahu sebenarnya Xiao Cui memantau mereka dari kejauhan selama berhari-hari. Xiao Cui kaget. Dia ketahuan. Lalu lantas apa alasannya kenapa hari ini tidak memantau dari kejauhan lagi dan muncul secara terang-terangan? Padahal semua masalah yang terjadi itu sudah dijelaskan dengan baik oleh Tan Yun dan Xiao Sha. Xiao Cui langsung menghampiri Tan Yun dan bertanya, apakah dia tahu siapakah Miao Wei yang kemarin Tan Yun habisi? Oh, tentu tahu dong. Lantas kenapa dihabisi kalau udah tahu? Tindakan Tan Yun membuat masalah semakin besar. Kita tahu Tan Yun kan kerjasama dengan kamar dengan Zhang Yu. Nah, otomatis kamar dengan Zhang Yu bakal kena masalah juga. Asosiasi Alkemis dan pasukan Sima bakal muncul tidak lama lagi. Ya, kalau ngomongin Asosiasi Alkemis, emang dari dulu mereka itu udah ribut bermasalah dengan pasukan Xiaoyan. Kalau udah tahu kenapa masih terus cari masalah, kata Xiao Cui. Ini bocah nggak tahu kejadiannya kayak gimana, guys. Xiao Sha terus menyuruhnya untuk tenang, tapi Xiao Cui tidak mau. Makin lama semakin panas dia, guys. Dia Pak Wei memastikan agar tenang saja. Wei juga sudah dia habisi. Jadi untuk masalah ini bakal dia selesaikan sendiri juga. Xiao Cui makin kesal, mengatai Tan Yun yang penuh omong kosong, mengira dirinya mampu melawan pasukan Sima yang sangat kuat. Dia pun memutuskan ingin membawa Tan Yun bersembunyi di rumah Jenderal Sun Yan biar aman. Tunggu sampai sang Jenderal Sun Yan kembali dengan pasukannya, barulah membuat rencana lain lagi. Xiao Cui mengatai Tan Yun, kalau bukan karena dia memurnikan banyak pil kelas atas dan venerable, mungkin dia udah lama diusir di kota ini gara-gara masalah yang dia buat. Aneh ya? Katanya Xiao Cui ini hanya seorang pembantu atau pelayan, tetapi kok dia ikut campur dalam masalah Jenderal Sun Yan banyak sekali. Yang berarti dia bukan seorang pembantu doang dong. Minimal punya jabatan yang tinggi, orang kepercayaannya Jenderal Sun Yan nih. Namun tidak lama dari itu, muncullah dua orang kuat yang datang untuk membalaskan dendamnya Wei Er. Jenderal Tuan sudah berpesan untuk memanggil Tan Yun datang ke markasnya buat diinterogasi. Xiao Cui tentu tidak mau. Tan Yun diizinkan memasuki kota oleh Jenderal Sun Yan. Jadi kalau ada urusan interogasi atau apapun itu, si Jenderal Sun Yan harus tahu, baru diizinkan. Kedua musuh ini nggak peduli, guys. Mereka hanya berada di bawah perintah Jenderal Tuan. Jadi siapapun yang menghalangi, itu bakal dibantai habis. Perintah adalah perintah, harus dilaksanakan. Dengan pedenya Xiao Sha ingin membela Xiao Cui. Dia pun menerjang melawan sang musuh. Pertarungan pedang terjadi di antara mereka. Awalnya Xiao Sha bisa mengimbanginya, guys. Sekalinya dipentalkan, langsung lemas dan memohon bantuan kepada bosnya Tan Yun. Hahaha. Ini mah dia kegayaan doang, pengen bergaya memikat hati Xiao Cui. Kedua musuh kembali menerjang. Tan Yun akhirnya turun tangan dengan mengirimkan pedang pembantai dewa. Itu berhasil menghentikan penyerangan sang musuh. Tetapi sang musuh malah semakin ingin merebut pedang-pedangnya Tan Yun. Harta bagus nih katanya. Akan mereka rebut baru membawa Tan Yun ke markas. Serangan kedua juga Tan Yun lancarkan.
itu pun masih bisa mereka tahan guys. Para musuh menjadi percaya diri kalau kemampuan Tan Yin itu gak ada apa-apanya. Oke, kalau gitu ya, langsung Tan Yin kasih paham menggunakan serangan pedang pembantai dewa dan duar. Keduanya pun terjatuh. Kemampuan kalian berdua masih di bawah Wei-Er, tetapi ingin menghabisiku? Langsung Tan Yin bantai satu sampai hancur tubuhnya guys. Entah kenapa Xiao Cui sempat mencegah Tan Yin untuk tidak menghabisinya tadi. Satunya lagi Tan Yin ancam. Dia pengen tahu siapakah nama jenderal kecil mereka yang memerintahkannya. Cepat kalian jawab atau mati. Namanya adalah Jenderal Tuan Tiante. Sudah berada di ranah pemurnian abadi tingkat 4. Wah, tinggi juga nih guys. Tan Yin pun menyuruh sang kroco untuk menyampaikan pesan agar nggak usah mencari masalah lagi dengan mengirim orang-orang ke sini. Yang ada mereka menjadi ayam sayur doang, alias nanti jadi mayat. Kalau masih tidak puas, Tan Yin akan menantangnya bertarung sampai meninggoy 3 bulan lagi dari sekarang. Wadidaw, langsung ditantang oleh Dewa Pak Boy nih guys, seru ya. Tetapi kenapa harus menunggu 3 bulan lamanya Min? Jadi gini, Tan Yin masih memiliki urusan lain seperti contoh membuat pil untuk dijual, lalu yang utama adalah meningkatkan kekuatan. Rananya Tan Yin itu sama jenderal terpaut jauh. Kalau Tan Yin di alam hukum abadi, sementara Jenderal Tuan satu tingkat di atasnya, yaitu di alam pemurnian abadi. Buat kalian bingung, nanti Mimin taruh di deskripsi ranah tingkatannya ya, biar kalian tidak kebangungan. So, mari kita lihat di bagian spoiler buat part 367 Ni Tian Zhejun, yang tentunya bakal lebih seru lagi. Oke guys, langsung saja jadi. Di hari Jumat kita semua bakal melihat si Zhang Yihan itu tiba-tiba terluka parah. Xiao Cui berusaha membantunya, yang ternyata ini gara-gara pasukan Sima yang pengen menghancurkan kamar dengan Zhang Yu. Wah, tindakan seperti ini mah sudah seperti pernyataan perang nih guys. Udah kelewatan. Tan Yin pun bakal bertarung melawan 2 orang dari asosiasi alkemis. Aduh, cari masalah lagi nih para kroco nih. Mereka bertarung di tengah kota. Lihat saja nanti dihabisi mereka ya. So, selesai dulu buat part 366 Ni Tian Zhejun. Against the Sky Supreme, tetapi bakal melawan langit yang tertinggi, dan satu hal yang pasti, cuman di sini. Yes, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.